Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa kelas 4. Bagaimana kabar kalian untuk minggu ini? Semoga kalian tetap sehat dan kalian tetap semangat untuk belajar dan untuk mengerjakan tugas-tugas kalian. Oke ya, untuk minggu ini kita masih meneruskan pembelajaran yang kemarin, yaitu pelajaran 10 masih tentang kisah keteladanan Wali Songo untuk bagian yang ketiga. Bagian yang ketiga ini nanti kita akan membahas 4 wali, yaitu yang pertama ada Sunan Giri, yang kedua ada Sunan Kalijaga, yang ketiga ada Sunan Muria, dan yang keempat ada Sunan Gunung Jati. Nah, sekarang kita mulai dari Sunan Giri. Sunan Giri itu gambarnya seperti ini. Ini adalah Sunan Giri. Sunan Giri itu aslinya adalah Raden Paku atau Ainul Yakin. Ini adalah nama lain dari Sunan Giri. Berikutnya, Sunan Giri itu merupakan putra dari Maulana Ishaq. Dan Sunan Giri merupakan murid dari Sunan Ampel, seperguruan dari atau dengan Sunan Bonang. Jadi Sunan Giri itu mempunyai guru yaitu Sunan Ampel, sama dengan Sunan Bonang, gurunya juga Sunan Ampel. Itu adalah Sunan Giri. Berikutnya, Sunan Giri itu berjasa dalam dakwah Islam di Jawa, bahkan ke wilayah Indonesia Timur. Jadi tidak hanya di Pulau Jawa saja, tapi merambah ke Indonesia bagian timur, bisa ke Nusa Tenggara dan daerah-daerah yang setempat dengan daerah Indonesia Timur. Berikutnya, beliau juga menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Jadi ketika itu Syekh Siti Jenar perkaranya itu dihakimi juga oleh Sunan Giri. Untuk jasa-jasanya, Sunan Giri berdakwah melalui kesenian juga. Jadi banyak wali songo itu yang berdakwah lewat kesenian, karena memang pada saat itu masyarakat Jawa sangat menyukai kesenian. Nah, kesenian yang diciptakan yaitu tembang-tembang dolanan. Ya, tembang dolanan itu biasanya yang ditembangkan pada anak kecil ketika bermain itu. Namanya tembang dolanan. Di antaranya ada jamuran, kemudian jitungan, delikan. Ini merupakan tembang-tembang dolanan karya dari Sunan Giri. Itu ya. Itu adalah Sunan Giri. Berikutnya Sunan Kalijaga. Ini merupakan sunan atau wali songo yang ketujuh. Sunan Kalijaga itu gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari Sunan Kalijaga. Siapa Sunan Kalijaga itu? Sunan Kalijaga nama aslinya adalah Raden Said. Ya. Siapa Raden Said? Raden Said itu adalah putra dari Adipati Tuban. Namanya Tumenggung Wilatikta. Jadi ayahnya Raden Said ini adalah Adipati Tuban. Ya, namanya Tumenggung Wilatikta. Kemudian Sunan Kalijaga itu merupakan murid dari Sunan Bonang.
Jadi masih ada rentetannya ya Wali Songo itu ya, hampir semua Wali Songo ada keterikatan antara guru dan murid. Misalnya ini Sunan Kalijogo mempunyai guru Sunan Bonang. Sunan Bonang mempunyai guru Sunan Ampel dan seterusnya. Tuh. Itu adalah Sunan Kalijogo. Kemudian dakwahnya Sunan Kalijogo dalam berdakwah juga menggunakan kesenian dan kebudayaan. Utamanya dakwahnya berupa atau lewat wayang kulit. Jadi wayang kulit itu merupakan karya dari Sunan Kalijogo. Selain wayang kulit, Sunan Kalijogo juga menciptakan lagu-lagu. Di antaranya ada lagu Ilir-Ilir. Yang lagunya yang lir ilir tandure wosumilir dan seterusnya itu. Dan juga lagu Gundul-Gundul Pacul. Gundul-Gundul Pacul itu yang seperti ini. Gundul-gundul pacul-cul gemblelengan nyunggi wakul-kul gemblelengan dan seterusnya. Itu semua adalah lagu-lagu karya dari Sunan Kalijaga. Sekarang selanjutnya Sunan yang ke-8 atau Wali Songo yang ke-8 itu adalah Sunan Muria. Sunan Muria itu gambarnya adalah seperti ini. Ini adalah gambar dari Sunan Muria. Nah, siapa itu Sunan Muria? Sunan Muria itu nama aslinya adalah Raden Umar Said. Jadi nama asli dari Sunan Muria adalah Raden Umar Said. Siapa Raden Umar Said itu? Raden Umar Said atau Sunan Muria itu adalah putra dari Sunan Kalijaga. Jadi Sunan Kalijaga tadi itu mempunyai putra namanya adalah Raden Umar Said. Dan Umar Said itu mempunyai gelar Sunan Muria. Ya karena dakwahnya berada di Gunung Muria. Ya. Itu adalah Sunan Muria. Beliau merupakan adik ipar dari Sunan Kudus yang sudah kita bahas minggu yang kemarin. Berarti kalau adik ipar Sunan Muria ini merupakan mempunyai kakak perempuan. Nah, kakak perempuannya ini dinikahi oleh Sunan Kudus. Berarti antara Sunan Kudus dengan Sunan Muria adalah ipar. Ya, Sunan Muria itu adik iparnya Sunan Kudus. Sunan Kudus itu kakak iparnya Sunan Muria. Berikutnya, Sunan Muria ini dalam berdakwah dengan menggunakan kesenian. Sama seperti ayahnya yaitu Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Muria itu sasaran dakwahnya adalah para pedagang dan rakyat jelata. Jadi orang-orang pada umumnya itu yang didakwahi oleh Sunan Muria. Beliau menciptakan tembang Sinom dan Kinanti. Jadi keseniannya berupa lagu ini ya, tembang, yaitu tembang Sinom dan juga tembang Kinanti. Itu adalah dakwah dari Sunan Muria. Kemudian yang terakhir yang nomor 9 yaitu Wali Songo adalah Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati gambarnya adalah seperti ini. Siapa itu Sunan Gunung Jati? Sunan Gunung Jati nama aslinya adalah Syarif Hidayatullah. Ini adalah nama asli dari Sunan Gunung Jati. Kemudian
Sunan Gunung Jati itu merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Itu ya. Jadi Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah itu merupakan putra dari Syarif Abdullah Umdatuddin. Berikutnya Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah sehingga berdirilah kerajaan atau Kesultanan Cirebon yang ada di Jawa Barat. Jadi Wali Songo itu yang ada di Jawa Barat ya satu itu yaitu Sunan Gunung Jati. Yang lainnya ada di Jawa Timur dan di Jawa Tengah. Nah, Sunan Gunung Jati itu memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Kemudian beliau juga sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak yang ada di Jawa Tengah. Jadi Sunan Gunung Jati ini dakwahnya lebih pada mengembangkan kerajaan-kerajaan. Ya, ada kerajaan Cirebon. Ini yang dikembangkan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, itu adalah beberapa kisah Wali Songo. Kalau kita satukan mulai dari bagian 1, bagian 2, bagian 3 ini ada 9 Wali Songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa. Oke ya, paham ya? Itu adalah kisah-kisah dari Wali Songo. Semoga kita bisa mengambil hikmah, mengambil teladan dari kisah-kisah Wali Songo ini. Sementara itu, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.